ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Zakia Sabila, NIM 114200098 dari Blok 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tutorial mengenai acara 7 yaitu registrasi, digitasi, contouring, tabeling, simbologi, dan labeling menggunakan aplikasi QGIS. Nah, untuk langkah awalnya yaitu yang pertama kita klik New Project, kemudian kita ke plugins, kita atur dulu pluginsnya kita. Nah, di sini udah ada terchecklist Acatama, Action for Relation, Coordinate Capture, DB Manager, Freehand, Geometry, GPS, Meta Search, Offline Editing, Processing, Topology Checker. Nah, setelah itu kita close aja. Kemudian kita mulai untuk meregistrasi. Caranya itu kita masukin dulu peta kita, yaitu kita klik raster, georeference, kita masukin peta. Nah, setelah itu kita atur dulu koordinat sistemnya, yaitu transformation type-nya linear, assembling metode-nya nearest neighbor. Ini kita ganti 48S karena merupakan peta Depok yang terletak di zona 48. Kemudian kita klik OK. Lalu kita bisa langsung untuk menambahkan koordinat di sini. Itu kita masukin X-nya 690000, kemudian Y-nya 930000. Kemudian kita klik OK. Lalu setelah itu setelah di pojok kiri atas, kemudian kita pindah ke pojok kiri bawah. Untuk registrasi sendiri minimal 2 titik sama seperti di GIS, di ArsMap maksudnya. Kemudian untuk ini X-nya itu 714000, kemudian untuk Y-nya 9288, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita start georeferencing. Nah, ini artinya sudah sukses. Setelah itu kita close aja, kita save. Nah, setelah itu kita akan melakukan digitasi peta, yaitu kita klik layer, create layer, new save file. Nah, di sini kita simpan dengan batas administrasi. Kita save. Lalu untuk geometry type-nya itu kita ubah ke polygon. Lalu kita new field-nya kita isi keterangan, add to field list, kemudian OK. Setelah itu kita bisa untuk langsung memulai digitasi petanya, yaitu dengan cara klik toggle editing. Toggle editing di sini fungsinya itu sama seperti start editing pada ArsMap. Kemudian kita klik add polygon, kemudian langsung aja kita mulai mendigitasi. Nah, untuk mengakhiri dari digitasi kita ini dengan cara klik kanan sekali, kemudian kita klik. Nah, untuk batas administrasi ini kita klik kanan, properties, kemudian kita di simbologi ini, simbol fill-nya kita isi no brush. Kemudian kita klik apply, oke.
Oke, setelah membuat batas administrasi, kemudian kita akan memotong batas administrasi ini dengan cara klik kanan ke aktifin dulu toggle editingsnya, kemudian kita ke edit, lalu ke split feature. Nah, untuk membatasi ini dimulai dari terluar. Kemudian lanjut lagi untuk yang satunya. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian ke open attribute tabel. Nah, di sini kita isi aja. Untuk daerah ini, kita bisa tahu dengan cara klik ini. Berarti ini daerah yang sini, kemudian yang sini, ini daerah sini, ini daerah sini. Kita mulai aja buat yang ini, yaitu kita kasih nama Pancoran daerahnya. Kemudian yang ini adalah Bojongsari. Kemudian yang daerah yang sini itu adalah Limo. Setelah itu kita close. Lalu selanjutnya kita akan membuat jalan. Kita klik layer, create layer, new save file. Di sini kita bakal buat jalan. Oke. Kemudian line. Lalu untuk namanya kita isi keterangan auto fit list. Oke. Kemudian ini kita mulai untuk digitasi jalan. Setelah jalan sudah terdigitasi, kemudian kita klik save, ke editing lagi, kemudian kita akan membuat sungai. Caranya sama seperti ada jalan. Kita pilih line, kemudian kita isi keterangan, to fill place. Oke. Nah, setelah itu untuk jalannya ini, setelah itu kita klik toggle editing, lalu kita mulai untuk mendigitasi sungainya. Nah, setelah sungainya sudah terdigitasi, kemudian kita klik save, toggle editing lagi. Nah, untuk jalannya ini kita bisa ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian untuk sungainya juga kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, setelah itu kita masuk ke kontur, yaitu kita input konturnya ini dengan klik layer, data source manager, kemudian kita ke vektor, lalu kita input kontur pada acara 2 kemarin. Kita input aja kontur kita. Di sistem. Kemudian kita tambahkan dan close. Nah, untuk kontur sendiri ini kemudian kita akan memotong terhadap batas administrasi. Caranya yaitu ke processing, toolbox,
kemudian vektor overlay, lalu ke clip. Di sini kita isi batas administrasi, lalu kita save namanya menjadi kontur. Kita save di acara 7. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita close. Kemudian kita uncheck kontur yang asli. Kemudian di sini kita ubah dulu warnanya ya. Nah, setelah terubah seperti ini, kemudian kita lanjut ke tabeling dari kontur, yaitu ke Open Attribute Table. Kemudian di sini kita akan menambahkan kolom baru. Kita klik toggle editing, kemudian kita add new field, kemudian masukin nilai IK, kita OK, lalu kita select by rumus. Di sini karena tadi konturku itu adalah 12,5. Jadi ini namanya elevation, kemudian ke operator persen, IK kali 4 berarti 12,5 kali 4 yaitu 50. Kemudian select. Nah, kalau udah terselect seperti ini, kemudian kita ubah ini menjadi elevation, menjadi IK, sorry. Kemudian ini kita ubah menjadi 0. Lalu update selected. Lalu kita ubah dengan fitur invert selection. Kita mengubah yang biru jadi putih, yang putih jadi biru. Bertukar seperti itu maksudnya. Kemudian kita ganti menjadi 1. Update selected. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita close. Lalu kita klik kanan control clip properties. Nah, di sini kita ke labels, kita pilih rule based labeling. Nah, di labels ini kita masukin rumusnya, yaitu fields and values-nya IK sama dengan all unique values 1. Jadi artinya IK itu yang 1 tadi, yang tebal itu yang 1. Kemudian teksnya ini kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian masnya placement properties-nya ini kita pilih curve. Kita klik OK, lalu kita apply. Oke. Oh ya, elevation-nya ini diganti, value-nya diganti elevation. Kita klik OK, apply OK. Nah, ini udah masuk IK-nya. Selanjutnya yaitu kita ke simbologi, properti simbologi, kemudian kita kategoris, classify, ini kita isi IK, kemudian classify, kemudian kita atur untuk IK-nya yang 0 itu artinya IK biasa, kontur biasa. Kita kasih ketebalan 0,46. Setelah itu untuk yang satunya ini merupakan IK, kita kasih ketebalan 1. Kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat
di batas administrasi ini kita akan mengatur warnanya, yaitu dengan klik kanan simbologi, kemudian kita pilih kategoris, kita value-nya ini kita ganti keterangan, lalu classify. Nah, ini udah ada. Lalu kita ubah nih Bojong Sari, kita ubah warnanya sesuai dengan simbol RBI. Nah, untuk memasukkan simbol RBI sendiri, kita bisa pilih Style Manager, Import Export, Import, kemudian kita pilih filenya, kita masukkan simbol RBI yang tipenya XML Documents, kemudian select all, import, yes to all. Nah, setelah itu kita close. Ini kita bisa pilih simbol RBI, itu misal kita bisa ganti ini. Kemudian yang limo kita bisa ganti warnanya. Nah, seperti ini. Sudah terganti warnanya seperti ini. Lalu kemudian kita akan memulai untuk pemberian label. Sebelum kita ke label, kita bisa unchecklist dulu peta aslinya ini. Oke, selanjutnya kita akan ke labeling dari batas administrasi ini. Caranya klik kanan, kemudian properties, kemudian ke labels. Nah, di sini kita pilih single label. Kemudian untuk teksnya itu value-nya kita pilih keterangan. Kemudian kita ganti teksnya jadi Times New Roman. Kemudian untuk buffernya, Divin. Basementnya kita pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat layers lagi, yaitu berupa titik. Caranya klik layer, create layer, kemudian new save file layer, sama seperti jalan. Di sini kita kasih nama titik, kita klik OK. Nah, setelah itu geometry type-nya kita ganti ke point. Selanjutnya untuk namanya ini kita isi keterangan, kemudian add to feed list, kita klik OK. Nah, toggle editing mulai. Nah, di sini aku mau kasih misal yang pertama ini bandara. Kita klik OK. Lalu di sebelah sini aku mau bikin rumah sakit. Kemudian kita klik OK. Lalu yang di sebelah sini itu aku mau bikin pom bensin. Kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk mengeditnya itu kita ke titik. Ini simpan dulu, Google Editing. Kemudian di titik ini kita klik kanan Properties. Lalu di simbologi kita kategoris, classify. Untuk value-nya ini kita pilih yang keterangan, classify. Kemudian kita edit nih sesuai simbolnya, bandara. Nah, karena ini nggak pas, jadi kita edit dulu agar sesuai di tengah. Kalau udah oke,
kemudian pom bensin, SPBU, kita klik, kita edit dulu. Kita klik OK. Selanjutnya rumah sakit. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita apply. Oke. Nah, setelah muncul simbolnya seperti ini, kemudian kita lanjut ke pemberian labeling sini. Kita pilih yang single. Kemudian untuk yang ini kita pilih keterangan. Teksnya kita ganti Times New Roman. Kemudian buffernya, masknya, placementnya, around point. Kita play. Placementnya kita ganti offset from point. Kita pilih yang di bawah ini. Kita play. Kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk acara 7 mungkin cukup itu. Udah selesai untuk acara 7-nya, yaitu tadi kita udah registrasi, digitasi, contouring, labeling, simbologi, dan labeling udah selesai semua. Langkah selanjutnya yaitu kita save project. Ini kita kasih nama peta acara 7. Lalu kita simpan di praktikum di folder kita. Acara 7 ini kita simpan. Kemudian untuk acara 7 sudah selesai. Mohon maaf dari saya apabila masih banyak ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.